Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di sini dalam program Literasi Team Teaching mata kuliah Perancangan Kota. Kali ini kami berdua, Bapak Dr. Agus Dharma Tojiwa MT dan saya Irina Mildawani PhD, akan membawakan topik berjudul Building Form dan Massing dalam Perancangan Kota. Kami akan membawakan dalam 3 segmen. Segmen pertama akan dibawakan oleh Bapak Agus Dharma Tojiwa, segmen kedua akan saya bawakan, dan segmen ketiga akan dibawakan kembali oleh Bapak Dr. Agus Dharma. Untuk tidak berlama-lama, saya segera memberikan kesempatan untuk Bapak Agus Dharma menyampaikan penjelasannya tentang segmen pertama berjudul Building Form and Massing. Silakan Pak Agus. Terima kasih Bu Irina. Baik, jadi untuk tim teaching di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang elemen urban design yang kedua, yaitu building form and massing atau bentuk dan massa bangunan. Jadi seperti kita sudah ketahui bersama bahwa ada 8 elemen perancangan kota yang oleh Sirvani dalam bukunya The Urban Design Process itu disebutkan ada tata guna lahan, bentuk massa bangunan, sirkulasi, ruang terbuka, jalur pedestrian, aktivitas, penanda, dan preservasi. Jadi kita bahas yang kedua elemennya, yaitu bentuk massa bangunan atau building form and massing. Jadi building form and massing ini membahas mengenai bagaimana bentuk dan massa-massa bangunan yang ada dapat membentuk suatu kota, serta bagaimana hubungan antar massa berinteraksi di dalam kota tersebut. Pada penataan suatu kota, bentuk dan hubungan antar massa seperti ketinggian bangunan, jarak antar bangunan, bentuk bangunan, dan fasad bangunan sangat mempunyai pengaruh yang besar dalam visual kota. Jadi harus diperhatikan nanti terjadi keteraturan, misalnya di skyline, kemudian menghindari adanya lost space dan mengefektifkan ruang-ruang antara massa tersebut. Ya, menurut Spigen dalam prinsip-prinsip dasar perancangan kota itu penting sekali mensintesakan bentuk dan massa bangunan dalam hal pertama skala, yaitu hubungan dengan sudut pandang manusia, sirkulasi bangunan di sekitarnya, dan ukuran kawasan. Kedua, ruang kota, yaitu elemen dasar perancangan kota yang memperhatikan urban form, skala, sense of enclosure, dan tipe urban space. Dan terakhir, massa kota atau urban mass, yang itu di dalamnya meliputi bangunan permukaan tanah, objek-objek yang membentuk ruang kota, dan pola-pola aktivitas. Nah, dalam perancangan kota, kita akan membuat sebuah urban guidelines atau pedoman dalam perancangan kota. Itu biasanya dibagi 2, itu tentang konfigurasi dan tentang penampilan. Nanti kita akan jelaskan masing-masing. Yang pertama itu tentang konfigurasi, itu tentang ketinggian, penutupan tapak atau side coverage, pemunduran muka bangunan, building envelope atau amplop bangunan, kepecahan bangunan, cahaya matahari, dan angin. Dan dari penampilan itu kita membahas nanti konteks dan kontras. Kita masuk ke ketinggian bangunan. Jadi tujuannya adalah mengkaitkan secara visual ketinggian bangunan dengan ruang-ruang terbuka agar terbentuk garis langit atau skyline yang positif. Secara spasial, penataan ketinggian bangunan yang menunjukkan kesesuaian antara luas lantai yang diperolehkan, ruang-ruang pergerakan, kepadatan bangunan, dan intensitas bangunan. Jadi dalam urban design ini kita menentukan bagaimana suatu kawasan itu kita bagi-bagi menjadi batas ketinggian maksimumnya, supaya nanti tercipta suatu skyline yang baik. Biasanya semakin ke tengah kota dia semakin tinggi, semakin ke pinggir dia semakin rendah ketinggiannya. Itu berdasarkan fungsi. Kemudian kalau dari skala, nanti mungkin di segmen kedua Bu Rina juga menerangkan tentang skala ruang. Itu juga kita akan lihat jarak antar bangunannya seberapa. Nah, itu berpengaruh juga terhadap ketinggian bangunannya. Nah, ini contoh
guidelines daripada building height, bagaimana si arsitek memberikan atau si urban designer memberikan arahan untuk ketinggian bangunan. Nah, ini adalah contoh maket urban design ya. Jadi ini bukan maket arsitektur, ini maket urban design, di mana kita lihat blok-blok masa bangunannya sudah ditentukan berdasarkan ketinggian bangunannya. Kita masuk ke site coverage atau penutup tapak. Nah, ini tujuannya mengendalikan kepadatan bangunan, mengendalikan koridor udara dan visual, mengatur tata lingkungan dan bangunan, mengatur kapasitas fungsi kegiatan dalam bangunan, kemudian mengatur dan melindungi kawasan historis kota. Site coverage itu kita menentukan berapa persen atau berapa rasio dari lahan yang bisa digunakan untuk bangunan. Jadi nanti si arsitek si urban designer yang memberikan perhitungan. Ini tentunya juga ditentukan dari peraturan kota yang lebih tinggi, RT RW dan RDTR-nya. Kita masuk ke setback atau pemunduran dan fasad atau muka bangunan. Jadi tujuannya untuk meningkatkan kualitas visual kota dengan terciptanya koridor visual, memelihara kualitas lingkungan baru, menciptakan kesan lega dan mengimbangi ketinggian bangunan, kepadatan bangunan, dan intensitas kegiatan suatu wilayah, mendukung orientasi dan kenyamanan pejalan kaki. Jadi kita menentukan bahwa bangunan itu harus mundur berapa meter dari jalan, sehingga tercipta suasana koridor kota yang baik. Kemudian kita juga menciptakan suatu kenyamanan dalam pedestrian dan seterusnya. Kemudian fasad bangunan juga seperti itu. Kita tentukan juga bagaimana fasad bangunan itu mengarah kepada orientasi sirkulasi utama di kota tersebut. Nah, ini contohnya potongan melintang dari sebuah jalan, di mana harus terjadi setback atau pemunduran. Biasanya diatur dengan garis padan jalan, atau mungkin di lantai pertamanya dimundurkan seperti gambar itu. Itu juga bisa untuk menciptakan sebuah koridor atau arcade di perkotaan. Nah, kemudian juga ada ini banyak dipakai, itu namanya public private partnership. Jadi ada daerah-daerah yang private yang punya kita, misalnya di perkotaan, misalnya di Sudirman misalnya gitu ya, Jalan Sudirman, di depannya itu site-nya itu private, punya perusahaan, tapi boleh digunakan untuk public. Nah, itu berarti ya juga berdampak kepada setback bangunan. GSB-nya sampai 20 meter, berarti mundurnya sampai jauh ke belakang. Karena adanya public private partnership. Kemudian building envelope atau selubung bangunan. Nah, ini merupakan batas maksimum ruang yang diizinkan untuk dibangun. Batas maksimum ruang adalah faktor luas lantai kali faktor tinggi maksimum bangunan. Jadi envelope bangunan memberikan gambaran volume ruang bangunan yang dapat diletakkan di suatu tapak. Ini juga ditentukan. Jadi tadi ada ketinggian bangunan, kalau ini volume. Disebut dengan building envelope atau selubung bangunan. Itu contohnya bagaimana suatu urban design guidelines memberikan building envelope merupakan kotak kubus yang nanti tinggal arsiteknya yang mempunyai kreasi, desain, tapi tetap harus disesuaikan dengan arahan building envelope urban design. Nah, ini contoh dari penataan masa bangunan di perkotaan. Ini ada project urban design, ini punya suatu konsultan di Bandung. Ini misalnya, ini adalah yang ditujukan adalah building envelope-nya. Nanti belum tentu bangunannya seperti ini oleh si arsitek, tapi secara arahannya sudah diberikan. Oke, ini juga animasi urban design.
Ya, kita masuk ke pejalan atau bulk. Jadi itu adalah persepsi kepejalan bangunan tergantung pada skala bangunan sekitarnya. Jadi dibutuhkan pengurangan kepejalan yang berlebihan untuk mencapai kesan kontekstual yang disepakati. Artificial intelligence dengan membelah menjadi beberapa bagian sehingga memberi kesan yang ringan. Jadi nanti kita akan mengatur bidang masif, bidang transparan, sehingga mencapai suatu kepejalan yang cukup seimbang di bangunan tersebut. Nggak semuanya masif, nggak semuanya transparan. Nah, itu harus diatur. Termasuk juga bangunan-bangunan yang misalnya terlalu besar. Misalnya dia terlalu bulky gitu ya, terlalu pejal sehingga di tengahnya itu tidak mendapatkan cahaya matahari, dia harus dipecah. Atau terlalu panjang, dia harus dipisah. Nah, itu juga berpengaruh terhadap kepejalan bangunan. Kita masuk ke cahaya matahari dan angin. Nah, ini adalah suatu pengendalian atau kontrol langsung yang menjamin masuknya cahaya matahari dan angin ke jalan-jalan dan ruang terbuka. Nah, pengendaliannya antara lain dengan batas ketinggian, setback, ketinggian yang kondisional, sudut matahari, sudut pandang, dan ruang antara menara. Jadi misalnya bangunan itu kita lihat jangan sampai orientasi matahari timur dan barat ditutupi oleh massa bangunan sehingga bagian yang di bawah itu menjadi tidak mendapatkan sinar matahari karena terhalang oleh bangunan. Jadi harus diatur baik jaraknya maupun ketinggiannya serta setback bangunan dari jalan. Nah, dalam pelaksanaannya itu juga sekarang di DKI terutama ya sudah menerapkan apa yang disebut dengan green building. Green building ini mempunyai aturan-aturan yang ketat, semacam kayak standar-standar gitu ya, parameter-parameter yang harus ditaati oleh seorang arsitek dalam membuat bangunan. Di beberapa bangunan situ sudah untuk IMB-nya sudah diwajibkan untuk menggunakan prinsip-prinsip green building. Nanti mereka ada persyaratannya, ada 7 kalau nggak salah parameternya yang harus dipenuhi. Nah, ini yang kita masuk ke penampilan dan konfigurasi bangunan. Jadi nanti kita akan membahas arahan tentang kepejalan, warna, material, tekstur, fasad, skala, dan gaya bangunan. Nanti dapat dicapai dengan pengaturan berdasarkan kontekstual maupun pengaturan secara kontras terhadap lingkungannya. Jadi kita bisa membuat suatu pengaturan, misalnya itu menjadi harmoni kontekstual, atau sebaliknya dibuat adanya aksen-aksen tertentu sehingga menciptakan suatu kontras atau focal point di dalam lingkungan. Nah, ini jadi kita atur sehingga penampilan bangunannya seperti yang dikonsepkan di awal. Nah, dalam mengatur massa bangunan tersebut, bentuk dan massa bangunan tersebut, ada perangkat atau instrumen pengendalian. Yaitu gunanya untuk mengendalikan kepadatan bangunan, mengendalikan jenis peruntukan, mengendalikan koridor udara, kemudian mengendalikan kenyamanan dan skala orientasi, dan pengendalian pembangunan baru. Dihubungkan dengan bangunan-bangunan historis atau heritage. Nah, perangkatnya itu dituangkan dalam dokumen peraturan. Contohnya adalah koefisien lantai bangunan, koefisien dasar bangunan, garis padan bangunan, gitu ya, dan peraturan-peraturan lain. Nanti ini perangkat pengendalian ini yang termasuk dalam peraturan bangunan akan saya jelaskan di segmen yang ketiga. Bagaimana suatu kota bisa dikendalikan oleh peraturan bangunan. Baik, kira-kira itu materi yang saya sampaikan di segmen pertama ini. Jangan kemana-mana karena nanti kita akan bertemu lagi di segmen yang kedua
bersama Ibu Irina. Baik, kali ini kita teruskan dengan segmen kedua, yaitu skala ruang luar. Kalau ada yang pernah melihat, ada suatu film yang berjudul The Human Scale oleh Jan Gehl, ada suatu kisah tentang skala manusia dalam perkotaan. Siapakah Jan Gehl itu? Beliau adalah seorang arsitek dan urban planner, dan beliau itu merasa terganggu atau kurang senang dengan skala kota-kota modern yang mulai tahun 60-an dan 70-an itu lebih mengutamakan pada kecepatan mobil dan skala yang bukan manusiawi. Nah, menurut Jan Gehl itu seharusnya kita menciptakan kota, merancang kota dengan perbandingan atau fokus kepada manusia sebagai skalanya. Nah, dalam film itu Jan Gehl mengemukakan bahwa prinsip-prinsip yang harus dianut dalam perancangan kota adalah bahwa kota harus memiliki sifat walkability atau bisa dipakai dengan nyaman untuk berjalan kaki. Kemudian harus ada cyclability, yaitu kemampuan atau jalan-jalan yang diperuntukkan bagi pengendara sepeda. Nah, ini sudah terbukti ya pada waktu pandemi sekarang, di mana orang itu dianjurkan untuk tetap tinggal di rumah secara manusiawi, maka penduduk kota itu ingin lepas dan bebas pada saat-saat tertentu. Sehingga kita lihat sendiri pada waktu Car Free Day atau hari Minggu di beberapa kota besar di Indonesia pun kemudian marak kebiasaan orang-orang melakukan goes ya, goes bersama, bersepeda ria. Jadi ini merupakan suatu kebutuhan intuisi dari penduduk kota. Kemudian juga harus ada fokus kepada public space, ruang terbuka untuk umum. Kemudian green space atau taman-taman kota, dan tentunya juga skalanya yang dapat mewadahi kegiatan manusia dalam skala human scale. Nah, ini kalau Anda tahu, ini yang namanya Jan Gehl. Dia membandingkan antara kota kuno yang manusiawi, yang skalanya manusia, itu ternyata lebih disukai oleh masyarakat ya. Karena menurut dia itu kota-kota yang di sebelah kanan, yang kota modern itu banyak terjadi di kota-kota besar dunia sekarang. Misalkan seperti di Beijing ya, di New York, di Dubai, nah, bahkan mungkin sebagian dari Jakarta juga sudah menjadi kota yang kecepatannya itu basicnya adalah kendaraan bermotor, sehingga manusia di sini terpinggirkan, dan ini membuat penduduk itu sebenarnya tidak nyaman karena menurut Gehl, city for people not for cars gitu ya. Meskipun karya Gehl ini dalam filmnya Human Scale tadi itu dibuat pada tahun 2012, ternyata keadaan seperti itu cocok untuk kita renungkan kembali pada tahun 2020 ini, di mana kita mengalami suatu kondisi yang tak terduga mengenai pandemi COVID-19
COVID-19 yang membuat kehidupan manusia itu menjadi dibatasi. Nah, menurut Gale, human scale itu skala ruang luar itu harus fokus pada skala manusia, dan kota yang baik adalah kota yang mempunyai jalan-jalan untuk manusia berjalan dengan kecepatan sekitar 5 kilo per jam dan nyaman bagi pengalaman penglihatan visual ruang bagi manusia. Dan dengan adanya kecepatan yang sesuai dengan kecepatan pejalan kaki, maka semua fasad dan detail bangunan tampak dan dapat diamati dengan jelas. Nah, tadi dalam segmen pertama, Pak Agus Dharma juga telah membahas mengenai fasad bangunan tersebut. Nah, tadi ini cocok sekali karena human scale itu memang perlu menikmati fasad bangunan yang dinikmati untuk membentuk suatu visual ruang kota yang menyenangkan. Nah, ini adalah salah satu contoh yang menurut Gale tadi merupakan kenyamanan ruang luar yang terbentuk dari skala ruang yang manusiawi. Dan semua elemen-elemen ruang luarnya ini dipilih yang mendukung aktivitas manusia sehingga bisa berinteraksi dengan nyaman dan mempunyai elemen-elemen ruang terbuka, taman-taman, kemudian ruang-ruang seperti kafe dan seterusnya. Tadi juga Pak Gus Dharma telah menyebut dalam PPP ya, Public Private Partnership, di mana sebenarnya itu ada bagian dari ruang privat pada bangunan yang diperuntukkan bagi masyarakat sehingga bisa menjadi ruang yang meskipun itu yang dimiliki oleh perusahaan atau institusi, tapi dengan dia memberikan suatu ruang untuk publik, dia juga mendapat keuntungan karena ada bisnis-bisnis yang berjalan yang dinikmati oleh masyarakat. Nah, ini adalah skala ruang itu perlu ya, menurut Jan Gale itu juga mempunyai sifat yang reversible spaces. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ruang luar itu perlu mempunyai akses untuk berhubungan langsung dengan ruang dalam. Dan ruang dalam juga perlu memiliki transparansi pemandangan untuk bisa menikmati ruang luar. Jadi ini yang dimaksud dengan penetrasi ruang. Jadi kemudian manusia itu merasa tidak ada sekat ya membatasi dia di dalam bangunan atau di luar bangunan. Nah, tentunya dalam skala pandemi dengan keadaan pandemi pada saat ini perlu ada peraturan protokol kesehatan yang diterapkan dengan jarak, dengan adanya fasilitas untuk cuci tangan, dan manusia tentu harus mempunyai mengikuti peraturan dengan memakai masker ya. Demikian, ini adalah salah satu contoh ruang luar yang manusiawi. Nah, ada satu lagi tokoh dalam perancangan ruang luar yang terkenal dengan bukunya Exterior Design and Architecture, yaitu Bapak Yoshinobu Ashihara. Dia seorang arsitek asal Jepang yang terkenal di dunia, dan banyak karya-karyanya yang sudah menghiasi beberapa kota besar di dunia. Nah, menurut beliau, skala ruang luar itu adalah suatu skala yang diukur dengan tingkat kenyamanan manusia. Jadi ruang luar itu sebenarnya arsitektur tanpa atap menurut Yoshinobu Ashihara, dan terdiri dari lantai atau permukaan dan dinding pembentuk ruang. Dan karena itu, lantainya harus memperhatikan jenis dan tekstur material ruang luar karena akan ada perbedaan skala pada pemandangan visual ruang kota itu apabila dilihat dari jarak tertentu. Nah, ini Yoshinobu Ashihara mempraktekkan hal ini pada karyanya, yaitu Komazawa Olympic Plaza dan Control Tower di Jepang. Nah, untuk konsep skala ruang luar itu sebenarnya apa sih? Sebenarnya manusia itu merupakan salah satu cara untuk mengukur ruang luar itu ada dengan dirinya sendiri, dengan ketinggian manusia, dengan lengan atau kalau zaman dulu ya, kalau di Jawa, kalau di Indonesia mungkin ada
arsitektur tradisional yang mengukurnya bukan dengan matriks ya, tapi dengan skala yang punya rumah gitu ya. Jadi hasta dan seterusnya itu dikomparasi atau direlatifkan atau dihubungkan dengan yang punya rumah. Nah, demikian juga dengan skala kota ini. Tentunya skala itu bukan ukuran ya, tidak sama dengan ukuran. Ukuran itu dimensi yang real. Nah, kalau skala itu perbandingan antara satu objek dan objek lain di ruang luar dan antara manusia dengan objek-objek tersebut. Nah, di sini kita lihat bahwa kita bisa bisa melihat bahwa benda-benda yang makin jauh itu makin kecil, tapi sesungguhnya ukuran dimensinya tetap ya, bukannya dia makin kecil gitu. Jadi jarak itu mempunyai pengaruh yang besar terhadap skala ruang luar. Nah, ini adalah contoh dari jarak-jarak yang mempengaruhi skala dalam ruang luar. Nah, yang paling kecil adalah jarak intim, yaitu apabila manusia dan manusia lain itu berdekatan pada jarak yang kurang dari 1 meter ya, sekitar 45 cm itu adalah jarak intim, di mana orang itu berbicara dengan seakan-akan itu intim dan percakapannya itu bisa dikatakan tanda kutip rahasia gitu ya, percakapannya dia ya. Nah, kalau yang selanjutnya itu jarak personal, itu orang masih mempunyai percakapan yang pribadi, ini antara 45 cm sampai 1 meter. Kemudian jarak yang sosial atau social distance itu, nah ini yang kita sekarang ini harus lakukan gitu ya. Jarak social distance ini PSBB itu adalah jarak antara manusia itu 1 meter dan sampai lebih gitu ya. Nah, sekarang kan makin lama makin besar itu, tadinya dibilang 1 meter, kemudian 1,5, kemudian ada yang terbaru, ada yang mengatakan harus 2 meter supaya tidak terjadi penularan ya virus COVID ini ya. Ini sebenarnya kami pakai masker loh, tapi karena bicara jadi dicopot, tapi sini pakai lagi ya. Nah, kemudian jarak yang umum itu adalah jarak di mana rasio D dengan H, yaitu D itu adalah jarak, H itu adalah ketinggian, itu adalah 1:2. Nah, dalam jarak skala itulah yang sekarang kita adopsi sebagai jarak PSBB ya. Nah, ini ada satu lagi buku dari Francis de Kaching. Saya yakin Anda, para pemirsa, para mahasiswa arsitektur sudah mengenal buku ini sejak kalian berada di tingkat 1. Karena buku ini sudah sampai 40 tahunan ya sekarang ya, dia tahun 70-an gitu, dan sudah diterbitkan sampai edisi keempat dan kelima kalau tidak salah. Nah, dalam bukunya Architecture, Form, Space and Order, De Kaching mengemukakan mengenai kaitan antara bentuk ruang luar dan tatanan atau skala dalam arsitektur yang tentunya direlatifkan atau dikaitkan dengan jarak manusia, dengan skala manusia terhadap bangunan tersebut. Nah, ini satu lagi yaitu Edward T. Hall. Nah, Edward T. Hall juga menulis buku yang terkenal juga namanya The Hidden Dimension yang membahas mengenai jarak dan sudut pandang. Jadi, menurut beliau, kalau manusia itu mempunyai jarak tertentu terhadap bangunan, tadi Pak Agus Dharma menyebutkan dalam segmen 1 tentang setback gitu ya, setback, kepejalan bangunan dan seterusnya, ini berpengaruh terhadap kemampuan manusia untuk melihat, mempersepsikan secara visual dengan sudut tertentu itu bisa menangkap fasad dari bangunan. Nah, di sini tampak ada sudut bangunan ya, yang 45 derajat, 30 derajat, kemudian 15 dan lebih kecil dari 15. Jadi, bila kita cukup jauh dari suatu bangunan, apabila bangunan itu ingin bisa ditangkap oleh manusia, maka dengan jarak tertentu, misalkan 100 meter, manusia itu cukup melihat dengan 15 derajat. Itu udah cukup kelihatan semua fasadnya gitu ya. Nah,
Kalau makin dekat gitu ya, misalkan 50 meter, itu yang tampak hanya sebagian karena makin tinggi kan bangunannya dibandingkan dia. Nah, itu harus membutuhkan sudut pandang yang lebih besar. Kemudian berikutnya, kalau makin dekat dia, sudut yang dibutuhkan untuk melihat semuanya itu makin besar ya. Jadi kalau bangunannya makin tinggi, kita makin gini yang lihatnya makin harus, itu bahasa Jawanya dangak gitu ya, harus melihat ke atas gitu. Dan itu sudut pandang yang dibutuhkan untuk bisa mengamati seluruh fasad itu dibandingkan dengan jarak kita terhadap suatu bangunan gitu ya. Nah, ini adalah tadi yang disebut-sebut oleh Yoshinobu Ashihara. Jadi ada perbandingan D dan H atau jarak dengan ketinggian bangunan yang akan menimbulkan skala-skala yang menimbulkan efek visual tertentu ya. Nah, misalkan ini D banding H itu misalnya 3:1 ya, 1:3. Maka ruang itu terasa longgar, loose ya. Tidak terjadi suatu perasaan tertutup gitu ya. Nah, kalau perbandingannya 1:2, maka mulai lebih kompak gitu. Mulai terasa keruangannya gitu ya, antara jarak dengan ketinggian fasad bangunan. Nah, semakin dekat jaraknya, apabila D banding H itu 1:1, di sini tampak bangunannya ada mungkin 5 lantai dan ketinggian mungkin sekitar 25, 30 dan D-nya juga segitu, jadi perbandingan rasionya sama, maka ruangan itu akan jadi lebih intim. Nah, di sini tadi yang dikatakan oleh Jan Gehl tadi sebagai ruang yang berskala manusia. Disitulah terjadi interaksi manusia, aktivitas manusia dengan skala yang nyaman, dengan kegiatan misalnya kafe dan seterusnya, itu kegiatan yang menyenangkan bagi manusia tadi. Nah, ini adalah contoh fasad bangunan yang membentuk edge atau tepian Piazza del Campo di Siena, Italia. Piazza del Campo ini sangat terkenal dan menjadi contoh penelitian baik oleh Jan Gehl maupun oleh Yoshinobu Ashihara. Dan menariknya, kedua orang itu bisa mendapat kesimpulan yang sama meskipun mereka melakukan pada waktu yang berbeda dengan cara yang berbeda gitu ya, tapi ternyata kesimpulannya sama. Nah, ini tadi Pak Agus Dharma menjelaskan juga tentang fasad bangunan, tentang kepejalan bangunan dan skyline atau ketinggian bangunan. Nah, itu semua ternyata sudah diterapkan oleh rencana Piazza del Campo ini. Padahal itu dia dari tahun 1675 ya, jadi udah ratusan tahun yang lalu. Ternyata mempunyai kearifan seperti yang diidamkan oleh manusia saat ini. Nah, kita lihat di sini, untuk mengurangi kebosanan manusia, ternyata fasadnya itu diwarna-warna yang berbeda, diberi warna, tekstur warna, ketinggian yang berbeda, sehingga manusia yang di situ tidak merasa bosan gitu ya, menikmati plaza itu sambil beraktivitas. Dan edge atau bangunan fasad itu menjadi suatu variasi yang mendukung kegiatan manusia dalam skala kota. Nah, ini adalah plazanya ya, dasar lantai dari Piazza del Campo ini. Yang menarik tadi sudah dijelaskan oleh Yoshinobu Ashihara tentang tekstur dan material. Nah, menurut Yoshinobu Ashihara itu tekstur, warna, jenis material itu sangat penting sekali bagi penciptaan skala ruang luar. Nah, kita lihat ini dari atas Piazza del Campo ini dari jarak 100 meter. Dari jarak beberapa meter, 2 meter atau 1 meter, dan yang terakhir sebelah kanan bawah adalah dari jarak 30 cm. Nah, kita lihat ada suatu perbedaan tekstur yang menarik yang bisa ditangkap oleh indrawi secara manusia. Nah, ini adalah vista, salah satu elemen visual pembentuk skala ruang luar. Kemudian ini tadi Piazza del Campo dari atas. Kemudian ini adalah tadi ciptaan Yoshinobu Ashihara, tadi Komazawa. Ini yang kita lihat dari jarak-jarak tertentu memperlihatkan skala yang berbeda untuk teksturnya. Kemudian ini tekstur dan warna sebagai penentu ruang luar juga. Dan ini dia suatu suasana yang sangat menyenangkan bagi manusia
untuk menikmati skala ruang luar secara manusiawi. Baik, ini referensi yang Anda bisa baca dan saya akhiri segmen 2 sampai di sini dan kita akan jumpa lagi dengan Pak Agus Dharma di segmen ketiga. Terima kasih. Pemirsa UGTV, kita bertemu kembali di segmen ketiga acara Tim Teaching untuk perancangan kota. Untuk yang segmen ketiga ini, saya mencoba untuk menyajikan sebuah topik kelanjutan dari 2 segmen sebelumnya, yaitu yang berkaitan dengan building form and massing, tapi dalam konteks pengendaliannya. Nah, ini pengendaliannya ini biasanya kita menggunakan peraturan bangunan atau building codes. Jadi kita tujuannya adalah bagaimana mencapai intensitas pemanfaatan ruang yang optimal. Jadi kita ada 3 aspek yang saling berkaitan dan harus saling bersinergi. Yang pertama adalah dwelling unit density, kemudian building density, dan population density. Nah, ini yang harus saling diintegrasikan. Peraturan pertama ini adalah mungkin sudah tahu semua ya, KDB, koefisien dasar bangunan. Jadi persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan dengan luas lahan perpetakan atau lahan perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang wilayah. Ya, ini juga kalau di dalam perdanya juga ditentukan juga bagaimana KDB itu cara menghitungnya bagaimana gitu kan. Mungkin saya tidak menjelaskan ini secara detail, nanti bisa dilihat kalau ingin mendalami. Jadi ada perhitungan-perhitungan yang lebih spesifik, ya kan? Tapi yang jelas ini KDB ini dihitung berdasarkan desain, tidak hanya desain existing, tapi desain proyeksi. Jadi misalnya nanti kalau sebuah bangunan akan diproyeksikan misalnya dalam sekian tahun ada perkembangan. Nah, KDB yang untuk perizinan itu adalah bukan KDB existing, tapi KDB proyeksi. Jadi bangunan yang dihitung itulah bangunan proyeksinya, bukan yang sekarang. Karena nanti sudah ada rencana, ada pengembangan lagi. Nah, ini juga yang tidak dihitung dalam KDB ini, selasar, itu tidak dihitung. Selasar mungkin sudah tahu semua ya, jadi penghubung satu lantai, dimana itu lebar 3 meter, beratap, tidak berdinding. Ini biasa banyak di rumah sakit. Mungkin sekarang kalau di perkotaan udah agak susah, kalau yang dulu-dulu masih banyak. Kemudian bangunan-bangunan penunjang kayak seperti misalnya ATM, gardu listrik, tangki air gitu ya, itu tidak masuk dalam KDB. Pos satpam gitu ya. Nah, yang kedua, peraturan yang kedua adalah yang disebut dengan koefisien luas bangunan atau KLB. Jadi perbandingan antara luas keseluruhan lantai bangunan ya. Jadi kalau yang tadi KDB itu luas lantai dasar, kalau yang sekarang ini luas seluruh lantai bangunan dibandingkan dengan luas lahan atau luas lahan perencanaan yang dikuasai. Nah, ini
kalau tadi KDB itu persen koefisiennya, kalau yang sekarang itu tidak menggunakan persen. Jadi bisanya 1,2, 1,5, 4, 3. Artinya apa? Kalau misalnya KLB-nya, misal KLB-nya 3, kalau KLB 3 apa artinya? Berarti di site tersebut luas bangunannya adalah minimum 3 kali luas site. Berarti apa? Berarti tidak mungkin berlantai 1. Karena luas seluruh bangunannya 3 kali luas site. Pasti lantai 3 ke atas. Nah, ini yang untuk menentukan kenapa di suatu perkotaan itu kalau kita misalnya lewat Jalan Sudirman, Tamrin, kita lihat kiri kanan, kok nggak ada bangunan 1 lantai ya? Kok nggak ada semacam kayak kita lihat ruko 2 lantai ya? Kok nggak ada di sana, kok tinggi-tinggi semua, kenapa? Ini yang ngatur KLB. Karena KLB di sana mungkin saja misalnya ya 15. Artinya apa? Bangunan di sana luas total bangunannya minimum 15 kali luas site. Jadi tidak mungkin rendah bangunannya. Pasti tinggi-tinggi karena 15 kali luas site. Mesti high rise building semua di situ. Nah, ini yang mengatur. Sebaliknya, kalau di rumah-rumah kita paling 1, 1,5 KLB-nya. Rendah semua. Nah, ini menggunakan peraturan KLB. Ya, ini detailnya mungkin bisa dibaca nanti lebih detailnya tentang intensitas pemanfaatan ruang gitu ya. Dimana mungkin nanti ada peraturan penerapan khusus misalnya terhadap balkon gitu kan, terhadap mezanin dan seterusnya. Yang berikutnya adalah KTB. Nah, ini belum tentu pernah dengar juga, mungkin mahasiswa, mungkin baru sekarang. KTB ini adalah koefisien tapak basement. Kalau di perkotaan, hampir bangunan-bangunan di pusat kota, di downtown, itu menggunakan basement. Karena keterbatasan lahan, biasanya karena parkir tidak cukup ditampung kalau kita tidak menggunakan basement atau gedung parkir. Nah, tapi basement ini juga ada peraturannya. Jadi peraturannya, jadi KTB itu adalah persentase berdasarkan perbandingan luas tapak basement dan luas lahan. Jadi luas tapak basement per luas lahan kali 100%. Jadi ini tidak boleh semuanya satu lahan itu dibuat basement. Kenapa? Karena tidak ada resapan air nanti ke bawah. Jadi itu ada persentasenya, ada peraturannya. Jadi kan kalau mungkin kita sebagai pengembang, ya untuk menghemat lahan semua tapak itu dibuat basement gitu kan. Soalnya kalau KDB nggak mungkin. Kalau bangunan atasnya kan boleh hanya boleh misalnya kalau misalnya KDB-nya 50%. Berarti kan hanya 50% saja dari tapak itu yang dipakai, nggak boleh lebih. Nah, mungkin mau ngakalin basementnya aja kita penuhin, nggak bisa juga. Karena basementnya ada koefisien tapak basement juga yang mengatur, sehingga ada resapan air ke tanah supaya runoff air hujannya tidak terlalu besar sehingga menyebabkan banjir. Nah, ini ilustrasi bagaimana basement itu bisa dia sebesar bangunan, bisa melebihi bangunan. Kadang juga ada peraturan yang berbeda, misalnya di basement 1 dan 2 sekian persen, basement yang paling bawah sekian persen. Tapi yang basement 2 atau lapis kedua itu biasanya di paling besar dan tidak mungkin lebih dari 75% dari tapak. Nah, ini mungkin juga beberapa sudah mengetahui. Jadi yang disebut dengan KDH, koefisien dasar hijau, yaitu angka perbandingan persentase antara luas seluruh ruang terbuka bangunan yang diperuntukkan untuk pertamanan dan penghijauan dan luas perpetakan lahan perencanaan yang dikuasai. Jadi perbandingan antara
space atau ruang terbuka yang digunakan untuk hijau dengan keseluruhan ruang terbuka. Seperti kita ketahui kan, ruang terbuka site yang tidak digunakan untuk bangunan belum tentu semuanya untuk penghijauan. Dia bisa untuk bisa untuk jalan, dia untuk parkir, dia untuk lapangan olahraga, misalnya tenis gitu ya. Yang semuanya nggak bisa dibuat, nggak mungkin kan lapangan tenis ada pohonnya di tengah gitu kan, atau kolam renang ada pohon di tengah kolam renangnya gitu kan. Nah, makanya ini diatur koefisien dasar hijau. Jadi berapa persen dari luas terbukanya itu digunakan untuk hijau, harus untuk hijau. Nah ini, jadi ini ada suatu studi gitu ya, bahwa daerah-daerah perkotaan yang tanpa pertamanan itu bisa menghasilkan 3-10 derajat Celcius lebih panas dari di daerah yang dengan penghijauan. Begitu besar dampaknya. Sama-sama lokasi geografisnya, topografisnya gitu ya, persis. Yang ini hijau, yang sini nggak usah dikasih tanaman. Itu bisa sampai antara 3-10%, 10 derajat perbedaan suhunya hanya karena tanaman. Oleh sebab itu, nah ini menjadi penting KDH ini diterapkan dalam peraturan. Jadi sistem sirkulasi udara itu paru-paru kota itu harus ada, jadi microclimate atau iklim mikro, kemudian peneduh supaya kalau orang beraktivitas di luar menjadi nyaman, kemudian yaitu produksi oksigen supaya udara kita baik, kemudian menyerap air hujan tanaman itu, kemudian penyedia habitat satwa, burung-burung gitu ya, penyerap polutan gitu kan, dan penahan angin itu juga bisa. Walaupun mungkin di beberapa kondisi sekarang yang ekstrim hujan itu kadang-kadang juga tanaman-tanaman itu berbahaya karena dia bisa tumbang ya. Nah ini yang harus nanti mungkin di mata kuliah lain, di mata kuliahnya Bu Irina tentang lanskap akan dijelaskan apa yang cocok untuk di perkotaan tanaman-tanamannya. Ya ini secara keseluruhan bahwa KDH itu tidak termasuk satu itu yang paling kiri itu ada 3 kotak ya, yang paling parkir, 2 jalan, 3 perkerasan. Itu yang tidak masuk. Nah, mungkin ada pertanyaan, kalau misalnya dalam desainnya secara hitung-hitungan persen tidak masuk, bagaimana? Ada beberapa peraturan di daerah yang bisa mengkonversi daerah hijau itu diterapkan di dalam bangunan. Jadi bangunannya sendiri, misalnya rooftopnya dijadikan daerah hijau. Itu bisa di beberapa peraturan bangunan. Tapi pada dasarnya sih memang yang paling utama adalah yang di site-nya itu daerah hijaunya, bukan di daerah bangunannya itu. Nah ini contoh, mungkin lebih detailnya nanti bisa dilihat di di peraturannya. Jadi yang dihitung sebagai KDH itu adalah bidang tanah untuk hijau tanaman, kemudian yang tidak itu adalah bangunannya, kemudian tanah yang jalan dan kendaraan, plaza, kolam renang tidak dihitung. Nah, peraturan bangunan yang berikutnya itu yang disebut dengan ketinggian bangunan atau disingkat KB. Jadi pengelompokannya ada 3 dalam peraturan perkotaan. Jadi bangunan rendah itu 1-4 lantai. Bangunan sedang 5-8, bangunan tinggi di atas 8 lantai. Fungsinya adalah kita bisa mengatur dari misalnya sebuah kawasan mana yang akan didesain untuk nanti tempatnya bangunan-bangunan tinggi, mana yang sedang,
mana yang rendah. Nanti kalau sudah jadi, itu akan tercipta sebuah skyline bangunan yang baik. Suatu visual bangunan yang indah gitu ya. Nah, Margonda sekarang sudah tinggi-tinggi. Sudah tadinya waktu 10 tahun yang lalu masih yang rendah, sekarang sudah masuk ke di atas 8 lantai. Nah, ini jadi yang dihitungnya bukan dari ketinggian bangunan, dihitungnya tidak dari lantai teratas, tapi dari elemen bangunan tertinggi. Misalnya di atasnya ada tower lagi ke atas, ya tower yang paling atas yang dihitung ketinggian bangunannya, bukan lantai yang rooftopnya gitu ya. Nah, ini juga penting untuk jarak bangunan. Kemudian kalau ada misalnya gempa runtuh, itu bangunan kalau harus dipertimbangkan. Nah, jarak bebas bangunan juga penting. Jarak bebas bangunan itu berapa meter jaraknya antar bangunan, itu juga ditentukan. Nah, dipengaruhi oleh ketinggian bangunan, jenis dinding bangunan, kemudian, nah ini ketentuan-ketentuannya ada. Mungkin saya tidak menjelaskan detail satu persatu. Jadi ada ininya, tadi Bu Irina ini mirip-mirip nih, tadi ada skala ruang luarnya. Sebenarnya dia jarak ini nanti diaplikasikan ke dalam jarak bebas bangunan. Nanti ada peraturannya. Nanti ini jadikan Urban Design Guidelines, arahan perkotaan. Oke, demikian penjelasan saya di segmen yang ketiga. Kita kembalikan lagi ke Ibu Irina. Silakan, Bu. Baik, terima kasih Pak Gus Dharma. Dengan penjelasan segmen ketiga tadi, berakhir pula lah acara literasi tim teaching untuk perancangan kota kali ini. Jangan lupa saksikan terus melalui channel 32 UHV TV digital, kemudian channel 54 untuk UHV TV analog, kemudian bisa juga melalui www.tv.gunadarma.ac.id, kemudian www.ujtv.co.id. Kemudian apabila Anda ingin mengakses melalui mobile, melalui UGTV.mobile di App Store atau Play Store, dan saksikan kembali tayangan ini melalui YouTube UGTV Official. Sampai jumpa.